Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 2 tentang keteladanan Wali Songo. Pelajaran kali ini tujuannya adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian wali Allah, dapat menyebutkan wali Allah, dan dapat meneladani perilaku yang dilakukan wali Allah. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita awali dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Anak-anak, kita masuk ke materi wali Allah. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, serta menjauhi hal-hal yang makruh. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Keimanan para wali Allah tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Wali Allah disebut juga dengan Wali Songo, antara lain 1. Sunan Gresik yang bernama asli Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat. 3. Sunan Bunang yang bernama asli Mahdum Ibrahim. 4. Sunan Derajat yang bernama asli Raden Syarifuddin. 5. Sunan Kudus yang bernama asli Ja'far Shodiq. 6. Sunan Giri yang bernama asli M. Ainul Yakin. 7. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said. 8. Sunan Muria yang bernama asli Raden Umar Said. Dan yang ke-9, Sunan Gunung Jati yang bernama asli Syarif Hidayatullah. Itulah nama-nama 9 wali. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Ia juga dikenal dengan Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Sunan Ampel, Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya.
Kisah keteladanan yang menarik oleh Sunan Ampel adalah ajarannya Mohlimo atau 5M. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu 1. Main atau berjudi, 2. Minum atau ngombe atau mabuk-mabukan, 3. Maling atau mencuri, 4. Madat atau menghisap candu atau ganja, dan yang kelima, madon atau berzina. Sunan Bonang, Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil dan tembang Tomboat. Sunan Derajat, Raden Syarifuddin. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya menekankan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Contoh ciptaannya adalah tembang Macapat Pangkur. Sunan Kudus, Ja'far Shodiq. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai. Di antara muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Panangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia juga berdakwah melalui kesenian. Tembang-tembang yang diciptakannya seperti jamuran, citungan, dan delikan. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana berdakwah, seperti wayang kulit, tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Sunan Muria,
Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria, yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Ia sering bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. 9. Wali Allah. Sudah tahu kan? Alhamdulillah. Sekarang kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu. Audio Jungle. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang nama-nama dan keteladanan Sunan Audio Jungle. 9. Audio Demikian Jungle. pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Audio wabarakatuh. Jungle.